Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Sebetulnya kalau kita mau, ini kan namanya juga ijtihad ya dari para ulama ya, khususnya ini kalau kita melihat dari pendapat beliau ya, Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali itu kalau kita mau mencari malam Lailatul Qadar, kira-kira jatuhnya hari apa atau tanggal berapa, itu bisa dilihat dari awal bulan Ramadan itu hari apa. Jadi tanggal 1 Ramadan itu hari apa. Nah, dari sini beliau punya pendapat ya, dan memang pendapat ini juga diakui oleh ulama yang lain ya. Artinya begini, salah satunya adalah ya, kalau kita ikuti pendapat daripada Imam Ghazali ini, jika Ramadan itu ya, maksudnya tanggal 1 Ramadan itu misalnya jatuhnya pada hari Ahad ya, atau hari Rabu ya, jadi Ahad atau Rabu gitu, maka malam Lailatul Qadar ini akan jatuh pada malam 29. Nah, ini bisa menjadi patokannya sebetulnya. Ya. Tapi ini ya wallahu alam ya, tapi ini ijtihad ulama besar ya, artinya juga diikuti oleh ulama yang lain. Ini insya Allah banyak benernya gitu ya, insya Allah banyak benernya. Dan apalagi kalau kita ya nggak ada salahnya sih, artinya kalau kita nanti malam 29 kita melakukan ibadah yang tenanan, ya nggak ada salahnya, makin bagus namanya ibadah gitu kan ya, bukan berarti kalau kita tanggal 29 itu lantas kita menganggap bahwa tanggal itu nanti tanggal yang pasti malam Lailatul Qadar itu turun ya, bukan begitu gitu ya. Artinya kan kita yang namanya ikhtiar manusia itu kan yo boleh-boleh saja. Makanya apalagi ini yang menyampaikan adalah memang beliau yang sebagai ulama besar yang memang sudah ahli di dalam bidangnya ya tentu sudah punya pengalaman ya, dengan spiritualnya secara otomatis boleh kita mengikuti dalam arti untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita. Itu kalau jatuhnya hari Ahad ya, Ahad atau hari Rabu pada saat awal bulan Ramadan. Nah, Ramadan kemarin ini jatuhnya hari apa ya? Ya anggap saja kalau jatuhnya di hari Rabu gitu kan, ya berarti tanggal 29. Itu kan seperti itu. Jadi kita akan bisa memprediksi, kira-kira memprediksi. Nggak apa-apa Mas kita salah menyebutkan hari juga nggak apa-apa, karena ini kan rekaman gitu ya Mas ya. Di rekamannya kan ini jauh sebelum Ramadan gitu kan. Jadi kan karena ini perkiraannya nanti ngomong ini tuh jatuhnya sebelum tayangnya sebelum Hari Raya Idul Fitri gitu ya. Maka karena begini kan, kalau kita kan ada yang memang sudah menentukan seperti Muhammadiyah itu sudah menentukan harinya apa. Tapi kan di luar Muhammadiyah itu biasanya kan mengikuti nanti sidang isbat itu kan. Ya, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan para ulama dari berbagai macam organisasi keislaman di Indonesia ya. Apakah NU dan lain sebagainya. Jadi kita memang masih menunggu. Jadi memang kita tidak bisa ngomong hari apa gitu ya Mas ya. Enggak apa-apa. Ini anggap saja tadi ya. Anggap saja kalau misalnya jatuhnya hari Rabu atau hari Ahad, ya berarti Lailatul Qadarnya itu nanti pada malam 29.
Nah, ini menurut pendapat daripada beliau ya, ulama besar Imam Ghazali. Sobat Dimas Di Ajeng yang berbahagia. Berikutnya adalah apabila tanggal 1 Ramadan itu jatuhnya hari Senin, maka malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 21. Artinya malam tanggal 21 Ramadan. Ingat ya, ini bukan 21 Masehi ya, tapi ini ingat ya, tanggal kalendernya kalender Komariah, yaitu tanggal malam 21 Ramadan. Jika hari Selasa atau Jumat, nah ini nih, misalnya nanti jatuhnya hari Jumat ya Mas ya. Nah, jika hari Selasa atau Jumat, maka malam Lailatul Qadar itu akan jatuh di malam 27. Ya, malam 27. Ya, ini prediksi-prediksi yang disampaikan oleh beliau Imam Ghazali. Kemudian jika 1 Ramadannya itu jatuh pada hari Kamis, maka malam Lailatul Qadar itu ya, akan diprediksi akan jatuh pada malam tanggal 25 Ramadan. Ya, tanggal 25 Ramadan. Malamnya ya, bukan 25-nya ya, tapi malam 25 gitu ya. Jadi karena kan Lailatul Qadar itu kan jatuhnya adalah malam kan. Ya, peristiwanya itu terjadi malam ya. Sampai dengan fajar gitu ya, sesuai dengan firman Allahnya itu di dalam surat Al-Qadar. Berikutnya lagi adalah apabila tanggal 1 Ramadan ini jatuh pada hari Kamis. Hari Kamis tadi udah ya Mas ya. Ya, hari Kamis yaitu malam Lailatul Qadar akan jatuh pada malam tanggal 25 Ramadan. Dan apabila ya 1 Ramadan itu jatuh pada hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar itu akan jatuh pada malam 23 Ramadan. Jadi ini persis ya, ada seminggu ya, tadi mulai Ahad gitu kan, Rabu, kemudian Senin, Selasa, Jumat, Kamis, Sabtu. Nah, jadi ini lengkap semua. Ini adalah prediksi yang beliau sampaikan ya oleh Imam Ghazali. Pun juga dengan ulama yang lain, saya Abul Hasan As-Sajili ya, Abul Hasan As-Sajili. Beliau berkata, ya, jadi saya Abu Hasan As-Sajili ini seorang ulama besar ya. Beliau berkata, semenjak saya menginjak dewasa, kata beliau, Lailatul Qadar itu tidak pernah meleset dari jadwal itu atau kaidah tersebut. Ya, ini seorang ulama yang luar biasa ya. Jadi ini bisa menjadi patokan kita bahwa kalau kita mau mencari malam Lailatul Qadar itu ya seperti itu patokannya tadi. Ya, tinggal. Tapi ingat, ini kan semua itu adalah ijtihad atau ibaratnya adalah prediksi ya. Prediksi daripada para ulama. Jadi artinya kalau kita mau mengikuti ya silahkan, ini ya baik gitu ya. Atau kita mau beribadah semakin kencang, makin kuat mulai sejak 10 hari terakhir bulan Ramadan juga ya bagus ya. Karena kalau semakin ibadah makin kuat itu kan makin bagus ya. Syukur-syukur kalau dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan ini kan sangat luar biasa kali ya, kalau mau seperti itu ya sangat luar biasa. Sobat Dimas Di Ajeng yang berbahagia. Maka di akhir-akhir bulan Ramadan ini Rasulullah sering melakukan itikaf. Itikaf itu berdiam diri di masjid. Karena untuk tujuan ini tadi, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan kalau kita lihat sebetulnya ya,
Karena ini juga sesuai dengan hadis juga, ada hadis yang menyampaikan ya, sabda Rasulullah bahwa sebetulnya malam Lailatul Qadar itu juga bisa diketahui dengan tanda-tanda alamnya ya. Jadi kita bisa melihat alam sebetulnya. Ini namanya juga tanda-tanda ya. Ya, tandanya itu ada gitu ya. Di antaranya apa? Udara dan angin tuh di sekitar kita ini terasa tenang. Ya, jadi kalau satu malam antara tanggal 20 sampai tanggal akhir bulan Ramadan itu kita menjumpai atau melihat keluar malam misalnya, kok suasana angin itu tenang, ya. Seperti halnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah ya ini ya. Rasulullah dalam hadisnya yang dari Ibnu Abbas. Rasul bersabda, yang artinya kurang lebih adalah Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh kelembutan. Cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Jadi ini udaranya dia tidak begitu panas, tidak begitu dingin. Kemudian pada pagi harinya matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Ini kalau tanda yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi pas malam Lailatul Qadar itu ya itu tadi. Ya, udara juga tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Ya, cuaca cerah. Ini salah satu tanda gitu ya. Dan tentu ini bisa kita amati ya, kalau kita mau tapi ya. Kita amati. Tapi yang paling penting buat kita, kita yakin seyakin-yakinnya bahwa malam Lailatul Qadar itu insya Allah pasti ada. Ya. Dan insya Allah kita bisa menjumpai dengan catatan bahwa senantiasa kita melakukan ibadah-ibadah yang selalu ditingkatkan dalam kehidupan kita, baik hablum minallah maupun hablum minannasnya. Pak insya Allah dengan kita giat di dalam melaksanakan ibadah ini, ya, Pak insya Allah akan menjumpai daripada malam Lailatul Qadar yang pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Pak insya Allah. Demikian, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman,